Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang paling utama, selamat siang kepada Bu Rizky Mustika Sari, dosen pengampu mata kuliah Strategi Pengembangan Kognitif. Baiklah, langsung saja. Saya Umi Magfiroh, mahasiswa jurusan PG PAUD 2019, akan menjelaskan tentang artikel yang telah diberikan kepada Bu Rizky kemarin, yaitu judulnya Belajar Melalui Bermain untuk Pengembangan Kreativitas dan Kognitif Anak Usia Dini. Dilihat dari judulnya saja sudah terlihat kan, kenapa sih begitu penting sekali bermain itu untuk anak usia dini? Karena anak usia dini itu masih tahap-tahap awal mereka dalam mencari pengetahuan atau mencari ilmu yang sebelumnya belum diketahui. Anak usia dini itu adalah anak yang masih butuh proses belajar. Nah, kenapa? Salah satunya dengan bermain, karena dengan bermain itu salah satu untuk menarik anak, karena anak-anak itu masih masa-masanya dalam bermain. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel atau tentang kesimpulan dari artikel di sini. Oke, yaitu yang pertama. Menurut Theresia Kaplan mengemukakan ada 16 nilai bermain bagi anak. Tentunya itu sangat penting loh bagi anak. Yaitu yang pertama, bermain membantu pertumbuhan anak. Lalu yang kedua, bermain merupakan kegiatan yang dilakukan secara sukarela, kebebasan anak untuk bertindak, memberikan dunia hal yang dapat dikuasai, mempunyai unsur berpetualang di dalamnya, dan masih banyak lagi, karena itu sangatlah penting bagi anak-anak. Nah, oleh karena itu, begitu besar loh nilai bermain dalam kehidupan anak. Maka pemanfaatan kegiatan bermain dalam pelaksanaan program kegiatan taman kanak-kanak atau PAUD merupakan syarat mutlak yang sama sekali tidak bisa diabaikan. Bagi anak TK atau PAUD, belajar adalah bermain dan bermain sambil belajar. Istilah ini tentunya teman-teman semuanya pasti sudah tidak asing. Kenapa sih di dalam dunia pendidikan PAUD, di dunia pendidikan TK itu sangat lekat sekali dengan area bermain? Karena mereka masih anak-anak, masih dalam masa-masanya bermain. Di dalam bermain, anak-anak itu bisa belajar juga. Jadi kita sebagai pendidik harus pintar-pintar memasukkan unsur-unsur tujuan pembelajaran dalam bermainnya mereka. Nah, dengan begitu mereka bisa bermain sambil belajar. Istilahnya 1, 2, 3 pulau terlampaui. Sambil mendayung 1, 2, 3 pulau terlampaui maksud saya. Nah, selanjutnya yaitu kenapa sih mengingatnya pentingnya masa ini atau masa PAUD atau masa pendidikan anak usia dini? Karena ini perannya stimulisasi atau stimulus atau merangsang anak untuk lebih baik lagi, karena mereka memiliki otak kecerdasan yang berbeda-beda. Karena mereka itu mempunyai beberapa aspek dalam perkembangan kecerdasan mereka. Nah, di situ kita harus menuangkan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita rancang untuk mereka bisa belajar sambil bermain. Oke, nah itu tadi tentang penjelasan tentang belajar sambil bermain. Nah, di sini saya akan menjelaskan belajar melalui bermain pengembangan kreativitas. Belajar melalui bermain atau pengembangan kreativitas yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang menghasilkan pengertian atau memberikan informasi, kesenangan, maupun mengembangkan imajinasi anak. Karena dengan bermain itu pasti anak akan berimajinasi atau apapun itu, karena itu salah satu untuk menuju kreativitas anak tersebut. Nah, peranan keluarga. Nah, ini peranan-peranan yang harus dikembangkan dalam kreativitas anak usia dini. Yaitu yang pertama, peranan keluarga, peranan sekolah. Nah, kedua peranan ini itu sangatlah penting. Kenapa? Karena mereka setiap hari tentunya akan bertemu dengan keluarganya, itu yang paling utama. Nah, untuk yang kedua yaitu peranan sekolah. Kenapa itu sangat penting? Karena itu salah satu mendapatkan pendidikan yang tidak ada di rumah.
Oke, itu untuk peranan mengembangkan kreativitas anak usia dini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan kognitif anak usia dini. Menurut web, kognisi atau cognition is the process of knowing. Artinya, kognisi adalah proses mengetahui. Dikatakan proses karena menyangkut sistem pemrosesan informasi melalui beberapa tahap, seperti tahap penginderaan melalui sistem saraf sensoris yang ada dalam tubuh manusia, hingga pembentukan memori jangka panjang. Proses yang dimaksud adalah perception, attention, memory, problem solving. Yang pada intinya, kognitif itu adalah di mana anak akan berproses berpikir, proses mengamati yang menghasilkan, memperoleh, menyimpan, dan memproduksi pengetahuan. Nah, disitulah anak akan nanti mengetahui bagaimana caranya, yaitu salah satunya untuk memecahkan masalah. Nah, selanjutnya tentunya teman-teman itu sudah tahu ya apa tahap perkembangan kognitif pada setiap masa menurut Piaget. Kita sering membicarakan ini atau sering mempelajari ini di semester-semester sebelumnya. Nah, itu tadi kenapa pentingnya belajar melalui bermain untuk pengembangan kreativitas anak usia dini dan mengembangkan kognitif anak usia dini, karena salah satunya bermain itu adalah satu, tentunya untuk mengembangkan kreativitas anak. Contohnya seperti ini. Murid saya contohnya ada yang namanya Moza dan ada yang namanya Dila. Moza dan Dila itu sebelumnya di rumah dia itu mungkin pendiam. Akan tetapi ketika sekolah dia mengetahui lingkungan baru. Nah, di lingkungan baru tersebut dia contohnya satu, ada yang namanya permainan pasir kinetik, ada yang namanya permainan memancing, ada yang namanya permainan balok dan sebagainya. Nah, disitulah dia akan belajar. Seperti ini toh caranya, bagaimana cara memainkan pasir kinetik, bagaimana caranya memainkan balok, dan bagaimana caranya memainkan mainan-mainan seperti puzzle atau dan sebagainya. Nah, disitulah anak akan berkembang bagaimana kreativitas anak tersebut. Salah satunya contoh pasir kinetik. Nah, di situ anak akan mengetahui, ini loh benda halus, ini loh benda kasar. Nah, disitulah jika dia bermain dengan temannya, dia akan mengembangkan kreativitasnya. Iya, aku akan membuat seperti ini, kamu membuat seperti ini ya. Nah, disitulah terbangun komunikasi antara teman dan dengan teman lainnya, serta akan terjalinlah kreativitas anak dalam menuju permainan, yaitu pasir kinetik. Yang selanjutnya yaitu adalah pengembangan kognitif. Kenapa bermain itu sangatlah penting untuk pengembangan kognitif anak? Yaitu salah satunya kognitif itu adalah untuk memecahkan masalah yang mungkin sederhana bagi anak, tapi itu sangatlah penting untuk tujuan pembelajaran mereka. Dengan seperti itu, mereka akan mempelajari, ini loh caranya memecahkan masalah. Begini loh caranya berbagi. Nah, selain itu, kognitif itu bisa kita masukkan dengan pengenalan warna, terus pengenalan angka, lalu perbandingan, membandingkan, seperti itu kurang lebihnya. Cukup sekian. Jika penjelasan dari saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dengan tugas ini saya bisa lebih baik lagi. Mohon koreksinya Bunda Rizky. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.